Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Kepada Bapak pembina, Bapak penasehat, para badal, Bapak pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, kepada para jamaah yang ada di seluruh Nusantara yang mengikuti secara online ini, dan singkatnya pada hadirin dan jamaah perguruan tarekat hak Naksabandi rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta izinnya. Kesempatan ini kita dapat menghadiri majelis zikir perguruan hak Naksabandi secara online. Semoga-moga diberikan kerahmatan, berkah dan ridhonya dalam segala apa yang kita amalkan pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, bimbingannya serta syafaatnya yang kita harapkan moga-moga kita dapat mentaatinya secara jelas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah, la haula wa la quwwata illa billah. Bahwa tidak terasa yang kita ini sudah mengikuti prosesi perjalanan perguruan tahap Naksabandi ini begitu panjang, baik jemaah kita yang sudah senior sebagai pengurus maupun tidak. Ini menandakan bahwa di perguruan ini begitu cukup yang dewasa, atau sudah cukup sepuh sebenarnya. Dalam perjalanan ini berbagai macam tantangan-rintangan yang dihadapi. Tapi alhamdulillah, namun sampai saat ini perguruan ini masih eksis, ya, masih berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun di sana sini terjadi sesuatu dengan hal itu sesuatu hal yang biasa di sebuah perguruan atau organisasi. Yang jelas bahwa tentang petunjuk dan ilmu ini tidak ada satu yang kata pun yang dirubah dan ditambah apa dikurangi, mengikuti sesuai dengan apa yang kita terima dari pertama sampai yang terakhir. Ya, mungkin dari sisi pemahaman, penjelasan, dalil dan sebagainya, itu sebagai menambah wawasan saja. Namun yang lainnya adalah mengenai petunjuk. Ya, tidak boleh ada yang salah, tidak boleh ada yang keliru di dalamnya. Karena ini adalah menyangkut tauhid, menyangkut salah keimanan. Ini sangat berbahaya sekali. Sebabnya ya tidak semua orang berani atau yang dapat mengilmukan, mengamalkannya, ya dapat yang sampai kepada ya apa yang seperti yang kita sudah terima. Itu yang luar biasa. Orang bersusah payah ya untuk dapatnya. Mulai proses, ada yang suluk, ada yang haluan, ada yang bertapa dan sebagainya. Proses-proses itu. Itu baru mereka temukan, mereka dapat. Itu pun kalau ini, tapi kita dengan begitu mudah dan gampang dengan beberapa pemahaman, penjelasan tersampaikan sehingga sampailah kepada kita. Alhamdulillah, nah itu yang patut kita syukuri. Ya, sesungguhnya adalah proses yang berbeda, tetapi intinya adalah ilmunya sama. Walaupun dalam proses kita pencarian, dalam proses kita penemuannya, berbagai macam cara. Itu ya luar biasa orang dulu. Ya ada yang bertapa dulu, ya pencariannya
ada dari guru ke guru, ya dari sebuah lembaga ke lembaga, sebuah torekoh ke torekoh misalnya, itu dalam pencariannya. Pun juga ya berat dan sulit sekali ya. Ya sama seperti proses contoh guru dalam proses perjalanannya dalam belajar itu. Toreka ini begitu panjang ya. Ini banyak guru tempat belajar. Ya, tapi apa yang mereka cari itu belum dia mendapatkan, belum dapat itu jawaban yang benar. Karena dia dapat melalui ritual, ya itu yang mereka dapatkan. Tapi yang itu sebabnya ketika dia tanyakan tentang apa yang didapat, itu kesulit mendapat jawabannya. Itu yang luar biasa ya. Kecuali orang-orang yang sudah menemukan ilmunya, sudah mengamalkan ilmunya, itu baru bisa menjawab tentang pertanyaan. Itu sebabnya kita di dalam wadah perguruan ini sesungguhnya kita hanya ya menunggu pada saudara-saudara kita yang dalam proses mencari ya, proses kemana-mana dia belajar, tapi belum juga. Ini tinggal kita bimbing, kita arahkan dia. Kita bukan membuat, kita bukan menciptakan dah. Karena memang sesuatu ini ada yang sudah ada, yang Allah letakkan di dalam diri kita masing-masing, lebih terhijab, tidak tertutup. Sehingga mereka tidak menemukannya. Gimana caranya? Itu sebabnya kita bimbing dia, kita tunjukkan dia, sehingga benar-benar ketemu, benar-benar dia dapatkan, dia merasakan di situ. Itulah sebabnya kita belajar ini dengan ada nikmat, ada satu kemudahan dia, ada satu hal yang real, nyata yang kita dapatkan. Bukan kata-kata, bukan hanya bahasan-bahasan saja, tapi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan hari-hari, dalam kita menjalankan perintah-perintah Allah. Itu yang inilah patut kita syukuri, yang kita syukuri. Dan inilah salah satu kegiatan-kegiatan di perguruan ini setelah kita menerima ilmu syahadah ini. Kita amalkan, kita aplikasikan dalam bentuk yang ada aplikasi, ada amaliah-amaliah di dalam bentuk hal-hal yang wajib, dan ada yang sunnah-sunnah. Ada yang wajibnya, kita wajib, amalan wajib kita ada di perguruan ini, di induk dan pusatnya. Yang lain-lainnya sunnahnya, yang ada di cabang, ranting, dan sebagainya. Itu sebabnya kita setidak-tidaknya ya, bagi jemaah-jemaah kita yang ada di luar atau yang di jauh, itu kan akhirnya tidak kesulitan sejak ada online ini. Walaupun dia tidak pernah hadir di pusat, tapi terasa hadir kan tetap, karena ini terkoneksi sekarang langsung ya. Ini yang patut kita syukuri. Tapi jemaah-jemaah kita yang ada di sekitar sini ya patutlah untuk online kan. Nah, sebaiknya online, tapi sepatutnya kita harus berada di perguruan di sini. Nah, inilah cara kita berjihad, berjuang. Jihad kita di sini adalah jihad nafs, artinya kita tidak lagi berjihad melawan dalam bentuk perang fisik, ya perang perang melawan melalui satu kekuatan, tidak, tetapi perang itu adalah memahami jalan dapatnya perang melawan diri kita yang memang agak sulit untuk bisa menerima, bisa kita terapkan sebagai ini yang sangat berat sekali. Jihad nafsu inilah yang paling berat. Karena apapun yang kita lakukan tidak terlepas daripada diri kita, diri masing-masing. Sebenarnya tidak akan mungkin senjata itu ada letupan-letupannya kalau diri ini tidak menggerakkan itu senjata itu. Senjata itu tidak punya apa-apa sebenarnya ketika diri ini tidak dia perbuat apa-apa juga. Tetapi kalau dia diperbuat kan berbahaya. Tinggal mau pencet, tinggal mau letupkan ke siapa, nah siapa, seperti itulah sebenarnya. Nah, itulah pentingnya di situ ada pengendalian kepada siapa atau apa yang sepatutnya itu untuk dilakukan. Itu sebabnya memang ya untuk memegang sebuah hal-hal yang berbahaya itu tentu orang-orang yang punya satu kebijakan di situ, punya keadilan, punya satu yang orang yang betul-betul yang lurus di situ, baru bisa aman janda yang masuk. Jadi kalau tapi tidak kan, kalau
Kalau tidak, ya sembarangan aja kan, mau siapa-siapa dia. Karena bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya. Nah, itulah sebabnya ibarat apa kita pegang senjata ini bisa jadi berbahaya ya kalau kita memakai pada hal-hal tidak baik. Tapi bisa bermanfaat sebagai pelindung bagi kita menjaga diri kita. Itu sebabnya. Makanya ilmu ini ya ada kita khususkan kepada jemaah-jemaah untuk kita pakai untuk ibadah. Dia bukan ke yang lain. Karena dampak ke yang lainnya itu sangat berbahaya sekali. Memang ini Allah jadikan letakkan ini supaya ibadah kita tersambung, terhubung gitu kan. Tidak melalui pikiran, angan-angan atau apa yang ada di kepala, tetapi apa ada yang ada di hati. Ini yang luar biasa sebenarnya. Maka kita hadirkan dalam sholat kita, dalam sir kita, dalam duduk berdiri dan berbaring kita selalu ada di sini. Dan memang kita harus kita wajibkan kita wujudkan, kita hadirkan atau kita ya perhatikan di situ ya. Itu menjadi satu perhatian kita dalam kehidupan kita hari-hari. Dan inilah yang sebenarnya yang Allah minta. Dalam pernyataan Allah, Uzkur rabbaka binafsika tadar. Ingatlah Tuhanmu di dalam hati. Jadi tidak terbatas oleh waktu dan tempat dan tidak terhalang oleh keadaan dan sebagainya. Dia selalu eksis. Cuma orang kan tidak tahu di mana peletakannya, di mana letaknya itu sebenarnya. Itu sebenarnya ini dalil tentang kita, penjelasan-penjelasan yang untuk kita amalkan. Jadi bukan hanya dihafal dalilnya, tapi kita ini tidak ngerti gimana mengingat Tuhan di dalam hati kita seperti apa. Seperti apa kita ingat kepadanya. Di mana kira-kira peletakannya di dalamnya. Nah, itu sangat rahasia sekali, tersirat ya di bagian tersebut. Itu yang luar biasa. Jadi terjawab semua apa yang tersampaikan melalui dalil itu sendiri. Jadi kita tidak berhutang, tidak berbahaya itu. Kalau tidak ya berarti kita selama ini kita belum menjalankan perintah. Itu hati-hati ya. Itulah ya sebenarnya dalam wadah perkuliahan ini ya, menjawab segala apa yang Allah perintahkan, Allah wajibkan di dalam menjalankan perintah Allah dalam beribadah itu utama. Nah, sehingga ibadah kita benar-benar total dalam kita menjalankan kolbiyahnya, kauliyahnya, fi'liyahnya. Kauliyah fi'liyahnya itu bisa jadi terhalang. Ada halangannya, ada sesuatu dan tapi kalau dia nggak ada halangan. Mau di mana dan kapan saja itu selalu eksis, selalu ada. Baik dari dunia lebih-lebih nanti di akhirat dia selalu itu sebabnya dia berkekalan, abadi dia, ibadahnya berkekalan. Sholatnya berkekalan, zikirnya berkekalan, semua berkekalan. Itu suhunya. Nah, bagaimana kita menjalankan sesuatu ibadah yang berkekalan itu tanpa ilmu? Tidak mungkin lah, mustahil lah. Nah, itulah kita suruh belajar ilmu hakikat, ilmu batin, ilmu rohani. Sehingga kita sampai, dan sehingga kita bisa diterima di sisi Allah. Sehingga kita bisa ditempatkan nanti di tempat surganya Allah. Bagaimana Allah kita tempatkan, perintahnya belum kita kerjakan. Itu sebenarnya ibarat kita kerja. Kalau udah kerja ya wajib lah itu orang dapat nilai, dapat upah, dapat bagian dan sebagainya kan gitu. Tapi bekerja yang baik, yang benar sesuai dengan poksi-poksinya ya, sesuai dengan kedudukannya, ada penempatannya sebagainya. Itu sebenarnya. Jangan kita bicara upah, bicara ada dapat tetapi belum pelaksanaan. Jadi di dalam program ini memberikan tantangan tata cara dalam beribadah yang baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana yang Nabi lakukan sebenarnya. Di dalam urusan-urusan perkara-perkara yang zahir maupun perkara yang batin. Nah ini yang rohani ini yang sangat pelik. Sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan. Sebagai persoalan yang sangat-sangat itu sehingga menjadi apa namanya persilatan, menjadi perdebatan. Ya sebenarnya. Tapi sesungguhnya yang menjadi perdebatan ini adalah karena persepsinya yang mereka berbeda-beda. Karena tidak menemukan apa yang mereka persoalkan. Kalau kita yang sudah menemukan ya senyum-senyum aja. Yang mereka perdebatkan itu sesuatu yang belum ketemu soalnya. Ibaratnya seperti itu ya. Ibarat mencari barang yang mahal gitu ya. Berharga gitu. Baru menemukan imitasinya sudah merasa sudah ketemu yang asli. Ya kan begitu. Yang aslinya yang sudah ada yang pegang gitu.
Itu yang dicari-cari, yang diributkan gitu. Begitu ditunjukkan hasilnya, oh baru mereka ya merasa apa yang dia miliki adalah sesuatu yang kita seperti itulah kira-kira ya. Ya mungkin itu saja penjelasan untuk sementara. Kalau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.